Kalau saya nyelamatin diri bisa waktu itu saya lari langsung ya kan, atau bawa motor ya kan. Tapi anak istri saya gimana ya? Oke. Dia masih di dalam. Ya kan, anak tuh tidur pakai ayunan, kan ayunan ada kuer tuh. Angkat ke pelataran ruko. Saya balik lagi, saya ambil air 1 gayung, saya siram istri biar dia bangun. Kalau saya pegang otomatis kebakar dong. Ya kan, saya siram, dia bangun, dia mau ngeluk saya, apa nih? Saya tendang. Udah selamatin diri dulu, saya bilang. Ini meleleh dok. Telinga saya meleleh. Sambil kebakar semua ya. Iya. Masuk saya ke rumah sakit itu, resepsionis itu semua kabur. Udah kayak bukan manusia yang masuk itu, kayak hantu udah. Gosong dok. Telinga saya nggak ada. Astaga. Tapi saya masih punya harta yang berharga dok. Anak lagi saya. Mereka lah yang membuat saya masih bertahan hidup. Gak ada yang lain. Cukup dengan tanya dokter Richard. Pagi-pagi Pak, aku ngelihat di media sosialku banyak banget yang bilang, temuin Pak Devi, dokter Richard temuin Pak Devi katanya. Akhirnya kita ketemu langsung Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Wah, aku ngeliat ternyata Pak Devi aslinya tinggi ya. 185 dok. 185. Luka bakar 70%. Aku, by the way, aku thank you dulu nih dengan Doni yang sudah mempertemukan kita. Saya juga terima kasih banyak dengan Mas Doni. Tanpa Mas Doni, saya bukan siapa apa dok. Oh iya. Doni ini investasi saya di surga, Pak. Alhamdulillah, amin, amin. Amin. Saya kerjasama dengan dia, akuisisi perusahaan sama dia untuk berbagi. Karena kan saya nggak sempat, Pak. Konten saya kan lebih ke skincare, lebih ke bisnis, lebih ke diri saya. Jadi nggak sempet kayak berbagi itu sering banyak banget Pak, kayak anak asuh dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah nggak pernah dikontenin. Sebenarnya aku harus terima kasih dengan gara-gara gue hire lo, sumpah beneran. Orang bilang kan lebih berguna daripada dokter Richard katanya. Tapi aku senang gara-gara itu kayak aku punya jodoh dengan banyak orang Pak. Salah satunya dengan Pak Devi. Tapi Mas Doni itu tanpa disengaja. Ketemu di mana Pak? Kan saya lagi dagang. Jadi ntar dulu dagangnya. Malam sebelum saya dagang paginya, anak saya nelpon. Fah, saya biasanya setiap maghrib tuh nanya, udah sholat dek, yang adik nih yang kecil. Udah sholat? Belum. Nanti ngaji ya. Nggak mau adik ngaji katanya. Kenapa? Uang ngajinya belum bayar 2 bulan. Itu nominalnya 2 bulan 40.000. Ya kan? Pagi saya bangun dengan uang 7.000 rupiah saya berangkat dagang. Saya berangkat dagang. Dari jam 9 pagi. Itu kalau jam 9 pagi kan belum berani dagang dok. Karena Satpol PP sama P3S itu masih kegiatan. Apalagi waktu itu masih pemilihan adipura gitu. Karena di situ jalurnya jalur ini kan, Wapres kan. Jadi belum berani dagang. Jadi saya jadi Pak Oga dulu di Metropol. Mobil keluar 2.000, mobil keluar 2.000, lumayan lah ya kan buat minum. Jadi udah sampai waktu itu 2:30 sore. Saya terkumpul uang 12.000. Uang 7.000 udah buat ngopi. Saya pulang udah ke sana, masih ada Satpol PP yang jalan. Mas Doni ini saya lihat nyebrang ke sana, dia nyebrang ke sana ya kan. Saya bingung ini orang siapa ya? Udah saya dagang sebelah sana lah aja. Gitu kan. Karena saya takutnya entah orang dari P3S pakai seragam biasa mungkin gitu kan. Emang masih kejar-kejaran dengan Satpol PP Pak? Karena daerah sana kan itu bisa dibilang jalur ini alternatif. Karena Wapres nggak boleh jualan. Emang nggak boleh. Ada perdanya emang. Itu. Nah setelah itu saya mau nyebrang nih ke seberang sana, dipanggil sama Mas Doni. Saya kaget. Ya mungkin mau beli nih. Saya bilang kan semangat lah datangnya Mas Doni. Akhirnya Mas Doni nanya dagang apa Pak? Dagang tisu saya bilang. Itulah awal ketemu Mas Doni. Dia beli dagangan Bapak jadi berapa Pak? Semua dia beli dagangan dengan uang 4 juta. 4 juta rupiah.
Luar biasa. Saya Rezeki, Pak, ya. membutuhkan 40.000. 40.000. Itu tanpa disadari. Besoknya dapat 4 4 juta juta. rupiah. Berkah dari Tuhan. Itulah Mas Doni. Luar biasa. Tapi kenapa bisa jadi seperti ngomong-ngomong, Bapak keluarganya nggak di Jakarta? Enggak, keluarga saya di Jambi. Lah, kenapa di Jakarta jadi? Enggak, saya kan awalnya bolak-balik Jakarta ini operasi dok. Oke. Operasi. Ini kenapa, Pak? Luka bakar, ledakan bensin di bahu. Oke. Saya ngikul galon. Jadi malam waktu itu sekitar jam 1:30 pagi ya, saya pulang dulu main badminton. Kan di rumah warung tuh dok, sama konter juga. Jadi begitu saya pulang, istri pamit mau nidurin anak di dalam, karena anak masih kecil. Ya. Setelah itu aliran listrik padam, hujan petir lah gitu. Saya sembari ngeringi keringat, saya duduk dulu lah ya kan, duduk dulu. Tapi hujannya nggak reda-reda, listriknya pun nggak nyala-nyala. Akhirnya di depan pintu kan, pintu toko nih. Tapi di lantai, karena emang nggak ada pusat cahaya, saya nyalain lilin. Tunggu lama, listrik nggak nyala-nyala, lilinnya tinggal separuh. Jadi karena saya udah ngantuk juga, udah 1:30 pagi kan. Akhirnya saya berinisiatif untuk tutup warung. Udah saya tutup, jajan-jajanan semua, bensin 1 liter, 2 liter saya masuk ke dalam, tinggal yang di galon 30 liter. Saya kan tinggi 185 di tangga galon lagi sekitar 50 atau 40 saya pikul ya kan. Begitu masuk ke depan pintu, kusen kan tingginya 180. Begitu masuk di pintu saya ngelangkah kaki kanan, mau ngelangkah kaki kiri, perasaan saya sudah lewat. Gitu. Makanya saya berdiri. Oke. Kan lewatnya nunduk nih. Jadi begitu masuk, saya perasaan saya udah lewat, makanya saya berdiri gitu. Berdiri, tapi galonnya kegencet di kusen. Kebetulan tutup bensin itu plastik, jus katanya gitu. Bensinnya keluar, pas ke atas lilin. Aduh, gitu. Nyamber langsung. Langsung bluk gitu ya kan. Bluk gitu. Saya langsung kesandar di pintu. Nyamber langsung ke... Langsung. Bensin yang ini ke kontak belakang loh. Langsung bluk gitu kan. Udah ini, udah api semua, udah bensin semua. Aduh. Gitu. Saya udah ini, tapi kepikiran anak sama istri di dalam tidur ya kan. Kalau saya nyelamatin diri bisa waktu itu saya lari langsung ya kan, atau bawa motor ya kan. Tapi anak istri saya gimana ya? Dia masih di dalam. Ya kan? Anak tuh tidur pakai ayunan, kan ayunan ada kuer tuh. Saya angkat kuernya, saya bawa ke, jadi rumah tuh di pinggir lintas, di seberang ruko. Saya angkat ke pelataran ruko. Saya balik lagi, saya ambil air 1 gayung, saya siram istri. Biar dia bangun. Kalau saya pegang otomatis kebakar dong. Ya, saya siram, dia bangun, dia mau ngeluk saya, apa nih? Saya tendang. Udah selamatin diri dulu, saya bilang. Ini meleleh dok, telinga saya meleleh. Sambil kebakar semuanya. Meleleh. Aduh. Setelah saya pastikan istri saya keluar, baru saya padam yang di warung itu ya kan. Yang plastik-plastik yang pintu toko tadi. Nah, di depan rumah itu antara jalan sama badan rumah ada selokan gitu, kayak drenase gitu, air setengah. Saya masuk ke dalam. Aduh. Tapi nggak mati dok. Nggak mati bukan? Nggak mati. Jadi saya dengar kata dokter, salah satu dokter itu, kalau bensin masuk ke kena kulit, dia masuknya ke kori-kori. Nah, jadi nggak mati itu kan. Jadi akhirnya saya ambil kunci mobil, saya nyalain mobil tuh. Saya nyalain mobil. Saya lupa kalau kepala akinya saya cokotin, jadi nggak nyala-nyala mobilnya. Saya lari. Akhirnya saya lari 1 kilo ya. Saya lari 1 kilo itu kayak ini dok, ubi yang baru dibakar dengan bara disertai hujan. Nah, di depan rumah sakit itu ada bekas pasir sama genangan air, di situ saya guling-guling. Barulah mati semuanya.
Masuk saya ke rumah sakit itu, resepsionis itu semua kabur. Udah kayak bukan manusia yang masuk itu, kayak hantu udah. Gosong, Dok. Telinga saya nggak ada. Astaga. Habis semua. Muka, tangan, badan. Tapi saya masih punya harta yang berharga, Dok. Anak lagi saya. Mereka lah yang membuat saya masih bertahan hidup. Gak ada yang lain. Cuma mereka yang bisa mampu membuat saya bertahan sampai detik ini, mereka. Walaupun sampai seberat ini, mereka... Saya nggak pernah kasih tahu keluarga saya kalau saya di Jakarta dagang tisu, Dok. Saya nggak pernah kasih tahu mereka. Mereka taunya, Pak? Mereka taunya saya masukkan proposal ke perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi. Saya nggak pernah kasih tahu mereka kalau saya dagang tisu. Demi Allah, nggak pernah. Sampai istri saya bilang, kamu bohong, kamu enggak. Saya nggak mau mereka tahu susah saya. Karena mereka ini selama ini udah susah, Dok. Ketemu kakak dan suami seperti saya. Tapi mereka tahan kok. Pak. Saya punya tisu. Makasih, Dok. Tahun berapa itu, Pak, kejadian? 2013. 2013. Berapa lama Bapak sudah di Jakarta? Saya di Jakarta, kalau bolak-balik 2007, dari 2017 ya bolak-balik. Dari ke Jakarta, Jambi. Tapi 2 tahun terakhir saya itu emang sengaja udah terima keadaan, Dok. Terima keadaan, oh inilah ini Tuhan sama saya. Saya udah menerima kondisi saya seperti Sempet ini. down, Pak, pertama kali lihat hasil. Pastinya, Dok. Pastinya down. Saya down ketika masa depan anak saya terancam. Kenapa? Saya downnya itu, saya bukan saya sesali diri saya. Masa depan anak saya terancam. Dengan kakaknya udah gak bisa kerja lagi. Yang tadinya mau apa, beli pakaian sekolah atau apa itu udah ada, bisa dicariin. Walaupun bawa angkot, ya kan. Kalau sekarang harus jual tisu. Berapa, Pak, dapatnya satu hari, Pak, kalau jual tisu? Kalau pendapatan nggak nentu sih, Dok. Nggak nentu. Ada di jalan itu macam-macam kita temuin. Di jalan itu macam-macam yang saya temuin. Pokoknya ada emang yang benar-benar tulus, ada yang ngasihnya, ya maklum kalau orang-orang kaya mohon maaf banget. Kadang-kadang kan dia nggak mau kesentuh kita atau apa itu gitu kan. Ada yang ngasih dilempar, ada yang ngasih sambil buang muka gini. Gitu. Oke, tapi satu hari dapat berapa, Pak, kurang lebih? Ya kadang-kadang 200, kadang-kadang lebih kan. Kalau udah mentok banget, saya itu paling-paling ngarkir jadi Pak Oga. Dari Pak Oga. Pak, tapi dari awal sudah seperti ini, Pak, kontraktor seperti ini? Enggak. Jadi saya itu pertama dilarikan ke rumah sakit tipe A, ya. Tipe B kan. Jadi ketika di rumah sakit tipe B itu, pertama masuk nih, pertama di ICU, di inilah ada salah satu keluarga yang minta kalau langsung dikirim ke tipe A gitu, yang layak, ya kan. Tapi salah satu dokter di situ ngomong, jangan dulu katanya. Karena bapak ini luka bakarnya 70%. Biasanya kalau yang 70% ini paling bisa bertahan selama 5 hari. Ya tapi alhamdulillah Allah kasih umur sampai saat ini. Akhirnya selama 5 hari itu saya dikasih
obat yang sifatnya itu kering di luar tapi basah di dalam. Oke. Jadi ini bengkak semua dok. Tangan saya ini lurus bengkak, belum gini, lurus bengkak. Akhirnya 5 hari Tuhan beri pertolongan, saya masih hidup. Dirujuklah ke rumah sakit TPA. Sampai di rumah sakit TPA setelah dicek semuanya, saya cuma punya 2 pilihan. 1 amputasi, kedua kupas ulang. Itu pilihan yang sangat berat. Dan Jadi, akhirnya? saya milih kupas ulang. Oke. Karena saya nggak mau kehilangan tangan saya, bagaimanapun itu bentuknya. Oke. Saya milih kupas ulang. Jadi dari awal rumah sakit sampai ujung rumah sakit itu selama 1 bulan dengar teriakan suara saya setiap jam 10 pagi. Oke. Karena dikupas ulang. Aduh. Itu trauma dok. Jadi kan kalau suster mau ngupasin ini kan pakai gerobak dorong tuh kan, jalan. Kalau dengar itu udah saya ketakutan. Dan setelah itu terjadi kontraktur. Nah setelah itu karena udah selesai semua dikupas, saya juga nggak bisa bertahan juga di rumah sakit. Saya minta pulang. Saya minta pulang. Artinya belum pengobatan selesai Bapak pulang. Oke. Karena 1 saya udah nggak sanggup lagi. Kedua, waktu itu istri hamil, posisinya anak kedua. Itu yang ketiga juga biaya udah nggak ada. Oke. Dan gara-gara pulangnya makanya terjadi kontraktur seperti ini. Pengobatannya tidak sesuai, pulang, nggak selesai, dan akhirnya terjadi kontraktur kayak gini. Kontraktur, iya benar dok. Udah jatuh, ketimpa tangga. Jadi kata Mas Doni kemarin, ini katanya kok biar lihat jempol di sini ya kan. Iya. Ini katanya kok enggak. Ketarik semuanya. Ketarik semua. Aduh. Gimana perasaannya pada waktu itu Pak? Kalau sekarang sudah bisa menerima? Kalau sekarang saya alhamdulillah udah terima keadaan dok. Sudah terima keadaan. Tapi kalau 1 tahun setelah saya pulang dari rumah sakit, saya nggak berani keluar rumah dok. Semua kaca saya buang. Pertama kali saya ingin keluar rumah, saya kasih tahu istri dulu. Tidak menutup kemungkinan ada perempuan yang mau suami seperti saya. Kalau nanti ada terlirik atau ingin ekonomi jauh lebih dari... Maksudnya gimana Pak? Mungkin ucapan kasarnya mungkin kalau ingin selingkuh lah. Oh Bapak bilang dengan istri? Iya. Kalau ingin terlirik ke laki-laki lain atau apa. Nggak ada perempuan yang mau suami kayak saya dok. Oke. Iya kan? Nggak munafik gitu pasti. Nggak akan pernah mau. Makanya saya kasih tahu sama istri saya. Sebelum saya keluar rumah untuk berupaya mencari rezeki. Ini udah pasti bahan ketawaan orang. Nggak semua di luar sana tuh orang kasihan iba itu nggak semua. Saya nggak mau, demi Allah dok, saya nggak bohong. Yang ngatain saya seperti alien itu bukan 1 atau 2 orang. Saya terima kok. Emang bentuknya udah kayak gitu. Ya. Dan Bapak bilang kayak gitu dengan istri, apa kata istri? Nah setelah saya bilang, saya kasih tahu sama istri, kalau memang terlirik ke laki-laki lain atau ingin selingkuh, kita jadi baik-baik, nikah baik-baik. Kalau mau kurisan baik-baik. Aku nikahi kamu, ingin bahagiain kamu. Ketika itu kamu bahagia dengan orang lain, fasiku lepaskan. Ya alhamdulillah jawaban istri, kalau bisa mau yang memisahkan aku. Makanya sampai sekarang saya bertahan untuk mereka. Dok. Makanya Bapak bertahan untuk mereka, karena istri juga setia dengan Bapak. Cobaan yang luar biasa ya Pak ya? Wah luar biasa. Tapi hikmahnya banyak dok. Habis itu cari duit kayak gimana Pak? Jauh lebih susah. Banyak dikatain orang. Itu udah pasti. Yang pertama ibu-ibu lah ya kan kalau lewat kan padahal dia nggak hamil kan kalau udah lewat lihat saya. Gitu, ya kan. Anak-anak juga. Anak-anak udah pasti sebagiannya takut ya apa segala macam kan. Tapi prinsip saya gini, anak-anak yang takut saya panggil, saya kasih duit. Supaya besok gak takut lagi ya. Hidungnya hilang struktur. Telinga hilang semuanya. Bibir juga kan. Bibir
tangan kontraktur Kontraktur. semuanya. Yang belakang di suara dok. Karena ini nggak kebakar, waktu itu pakai topi. Kalau ini nggak pakai topi, ya kayak belakang ini. Sempat frustasi Pak, pengen akhiri hidup. Pasti dong. Saya udah bilang sama Mas Doni, hanya tahajud yang cuma bisa bikin saya itu istighfar lagi, Mas Doni. Oh ya? Ya, cuma tahajud. Itu doang. Pak, saya pengen tanya. Setelah kejadian, setelah musibah ini, buat Bapak jadi lebih dekat dengan Tuhan? Insya Allah. Iya atau enggak? Iya. Saya baru tahu kebesaran Tuhan. Oh ya? Rasa syukur saya tinggi berkat kejadian ini. Mereka yang kurang bersyukur, mereka belum masuk ke rumah sakit dong. Lihat di rumah sakit, ada yang makan kakek selang. Ada yang tengkurap aja karena tumor di belakang. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa ngelihat. Ada yang tracheostomy nggak bisa ngomong. Kenapa saya yang bisa berjalan, bisa lari, nggak bersyukur? Diberi kesehatan. Mata masih bisa mengandang. Nah, kayak yang kokes sama dokter kemarin, cewek itu, oh itu saya luar biasa. Yang mana? Yang, Hah? 30 juz. Oh, 30. Kaila. Yang gadis remaja yang tuna netra tapi bisa menghafal Iya, 30 juz. juz. Betul juga ya, Itu karena itu mereka menghargai, itu jiwanya. bersyukur. Berarti walaupun Pak Devik, walaupun sudah seperti ini masih bersyukur. Masih dong, dok. Masih ada untungnya kayak kata orang Kalau Palembang. kata orang Palembang masih ada untung. Masih ada untungnya ya. Masih ada untungnya punya nyawa, masih ada untungnya bisa melihat, masih untungnya masih bisa Saya masih bekerja. bisa melihat, dok. Masih bisa dengar. Apa hikmahnya Pak? Masih. Dari kejadian itu apa hikmahnya? Oh banyak, dok. Kalau nggak kejadian ini kita nggak ketemu, dok. Salah satunya. Iya, Salah betul. satunya itu. Betul. Nah, Tapi Bapak senang ketemu saya. dari dulu sebenarnya pengen, dok. Luar Jadi kata Mas Doni tadi malam, Kak, ya beneran besok mau beli pakaian gitu. Pastinya. Kenapa Pak? Bapak nonton saya. Ya. Selalu, dok. Di mana aja dari Gus Ikdam, Gus Idan, Habib ya, Habib Idan, Samsudin, semua, dok. Yang pertama saya apresiasi itu dokter tuh orangnya welcome, jujur, bukan muji ya dok ya, tapi ini fakta. Tapi senang Pak ketemu dengan saya. Banget. Orang bela-bela beli baru semua. Beli baru semua ini Pak. Waduh, luar biasa. Aku baru kali ketemu dengan orang yang apa namanya? Mau ketemu dengan saya beli baru semua. Karena saya pikir gini, dok, kan kita kan biasanya sama Mas Doni kadang jajak makan, malah sama Mas Doni sambil live kan. Saya kan pakai celana pendek kaos oblong doang tuh. Ya saya pikir, ya apa Mas Doni ini bukan ketemu sama Mas Doni. Saya bilang kan. Ya makanya inisiatif beli bangun pagi loh, dok, ini. Iya, oke. Nah jadi pas begitu saya bangun pagi, ada tetangga yang ngelihat like sama Mas Doni tadi malam. Iya kan? Om Devi jadi ketemu Dokter Richard katanya. Enggak, kan dia ngikutin Mas Doni tadi gua. Iya. Insya Allah saya bilang. Oke, sudah ketemu dengan saya mau minta apa nih Pak? Waduh, saya emang nggak minta apa-apa, dok. Saya nggak minta apa-apa. Saya udah berapa kali saya bilang sama Mas Doni, saya ingin ketemu Dokter Richard, saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta duit, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma pingin dikenal, mungkin ada nanti setelah, kan Dokter Richard ini kan banyak relasinya nih kan. Mungkin ada yang ingin membantu, silakan monggo lewat Dokter Richard. Itu aja. Rugi loh Pak, sudah ketemu dengan saya, duduk di sini, terus saya ngomong lagi. Pak Devi mau minta apa nih? Itu kalau Dokter Ini Richard. kayak jin Pak. Anggap aja jin botol Pak, keluar dari botol Cleo nih. Flash! Keluar nih. Kalau Sebutkan permintaan. Kalau Dokter Richard yang memberi, itu saya nggak mungkin menolak. Tapi kalau untuk saya minta, ya mohon maaf.
Mohon maaf. Saya Arman. Anak di mana, Pak? Ada di Jambi. Berapa anak? 2. Sekolah. Sekolah insya Allah. Umur berapa, Pak? Yang satu 15 tahun, yang satu masih kelas 3 SD berapa? Paling Masih kecil semua. kecil. Tapi anak-anak dan istri sayang dengan Bapak. Itulah saya bilang tadi. Saya bisa bertahan hidup tuh karena mereka mau nunggu saya. Saya udah kena hampir mau bunuh diri, Dok. Oke, serius. Saya bilang, ya Allah, kalau memang saya harus jalan kita seperti ini, kasihlah petunjuk besok. Pasti saya lakukan. Dikasih petunjuk Keluarga yang nguatin Bapak. keluarga. Katanya Bapak ke mana-mana bawa proposal katanya mau ketemu dengan Mbak Im Wong. Iya, udah 2 kali tuh ke Tanah Kusir, mau Mas Baim. Kenapa, Pak? Jadi waktu itu saya ke tengah Jakarta kan masih di rumah singgah tuh, Dok. Masih di rumah singgah. Setelah karena pengobatannya putus, rumah singgah itu, jadi saya pindah ke kosan. Nah, setelah pindah ke kosan, kan nggak ada pendapatan, nggak ada pencarian tuh, kosan harus dibayar ya kan. Nah, itulah masukin proposal sana sini, ya ada yang kayak Gasnas, kayak NU itu mereka apresiasi kan untuk orang-orang pendatang waktu. Nah, saya tuh karena dulu saya juga follower Mas Baim ya kan. Karena dulu saya sering ngikuti konten-kontennya Mas Baim tuh. Waktu Mbak Paula hamil tuh, kalau nggak salah hamil sukun gitu ya. Saya tuh gila-gila nyari sukun loh. Tapi cewek yang akhirnya nganterin sukun ke rumah dia sampai taruh di pagar gitu. Nah, akhirnya saya berinisiatif bikin proposal. Oke. Kali aja kan dibaca sama Mas Baim. Tapi belum pernah ketemu Mas Baim. Belum Pernah ketemu Mas Baim. Banyak dong, udah saya masuk MOV tuh. Mudah-mudahan Mas Baim nonton lah ya nanti Insya ya. Allah. Kalau Mas Baim nonton mau ngomong apa dengan Mas Baim? Tapi katanya waktu itu Mas Baim pernah nyari saya ke Metropol. Oh iya, nggak Tapi ketemu. saya pulang, ke guru pulang. Aku mau ketemu Mas Baim lagi. Acara ini ya, acara... Oh, Mas Baim sudah pernah tahu dengan Bapak? Dah, Pernah tahu? pernah tahu, tapi nggak pernah ketemu. Mana handphoneku? Nggak pernah ketemu, tapi... Belum pernah ketemu. Belum pernah, Tapi sudah pernah tahu. Waktu itu dia pernah cari saya tuh di Metropol, kata Kak Selami. Kita coba ini Pak ya. Saya coba nih. Iya. Nggak tahu nih Pak. Jangan-jangan lagi live jual handphone. Oh, jadi jualan handphone. Iya, kan biasanya live jual handphone. Ini handphone zaman sekarang suka kayak gini di don't disturb. Telepon nggak bisa 1 kali. Kita coba telepon. Mas Baim. Mas Baim, ada yang mau ketemu dengan Mas Baim. Pak Devi. Halo. Alhamdulillah baik, Mas Baim. Alhamdulillah. Lah ini lagi di podcastnya Dr. Richard. Sehat ya. Alhamdulillah Dok. Mas Baim, ini Bapak katanya pernah cari Mas Baim pernah cari beliau tapi nggak ketemu, katanya beliau juga pernah cari Mas Baim juga, makanya aku video call di podcast. Apa-apa. Ketemuin aja, maksudnya nyari. Enggak, saya tahu banget nih Mas Baim orangnya kan nggak suka ditemuin, nggak suka dicari. Tapi kan nggak lari kan jalan. Ya, saya tahu banget. Nanti ketemuan aja, kalau misalkan mau, ayo boleh. Siap. Cita-citanya mau ketemu Mas Baim. Ini saya video callin biar cita-citanya kesampaian dulu Mas Baim. Boleh nanti temuin aja bro. Siap. Thank you. Sampai ketemu besok ya. Oke, bye. Kebetulan aku ada janji dengan beliau besok. Udah janji. Udah ketemu ya Pak ya?
Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada jodoh bisa ketemu bareng dengan Mas Baib nanti. Alhamdulillah. Amin. Terakhir nih Pak, jadi mau minta apa dengan saya nih Pak? Saya kan udah bilang dok, saya nggak akan pernah minta. Saya sampai ingin ngikut game Mas Willy loh kemarin. Sampai saya nggak mau minta. Iya beneran. Oke. Nggak mau kalau saya untuk minta. Tapi kalau dokter mau memberi, saya nggak mungkin nolak. Oke. Nanti saya berikan melalui Mas Doni ya Pak ya. Siap. Saya konsisten dengan apa yang saya buat. Saya bukan pembuat konten menjual kesedihan. Ya jangan. Jangan ngomong kayak gitu, oke. Iya. Karena memang aku nggak ngerasa. Saya juga gini dok. Iya, aku nggak ngerasa mau nyalek dan aku nggak cari duit dari sana Pak. Saya juga nggak mau cacat saya ini untuk saya nyari duit. Saya nggak mau juga. Nggak mau juga Pak ya. Kalau ada yang nyuruh saya jadi sopir pribadi sekarang, tapi mobilnya Emang Bapak bisa nyupir? Bisa. Tapi mobilnya ngetik. Oke. Kalau manual mungkin gas silingnya Agak saya susah harus ya. saya harus ke sini lagi supaya bisa. Oke. Bukan, maksudnya kayak gini Pak. Aku nggak begitu. Aku tahu sih konten berbagi itu adalah konten yang paling paling cepat untuk naik ya. Tapi aku ngerasa Paling cepat untuk naik tapi hujatannya luar biasa juga dok. Tapi aku merasa itu bukan aku banget sih, bukan aku. Aku suka berbagi Pak, tapi aku suka berbagi karena aku tuh dulu kan miskin. Sekarang jadi orang seperti ini dan aku pengen ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi aku juga milih Pak bantunya. Aku milih orang yang benar-benar bisa dibantu dan terutama soal pendidikan sih Pak. Aku concern banget soal pendidikan karena kan aku dulu orang miskin yang sekarang jadi dokter, Ya, aku sudah S3, aku juga pengen ada anak-anak berbakat lain yang bisa sekolahin gitu. Aku akan kasih Bapak uang saku, Bapak katanya mau ke Jambi, aku juga akan kasih sedikit lah untuk anak Bapak untuk pendidikan. Melalui Mas Doni nanti. Siap. Makasih banyak dok. Dimurahkan rezekinya, panjang umur. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Amin. Devi. Amin. Pasti. Pak Devi, apa yang pengen Bapak harapkan ke depan, Pak? Saya ke depannya, saya nggak muluk-muluk ya dok ya. Saya ke depannya saya bakal butuh uang banyak. Saya pengen, yang pertama saya nggak mau ngontrak lagi karena dulu rumahnya sampai saya jual waktu untuk pengobatan ya kan. Kalau usaha sih saya, gitu. Mungkin saya harus ngumpulin uang dulu, mungkin pulang ambil rumah lagi baru saya buka usaha. Kalau keluarga nonton ini Pak, anak-anak dengar apa yang pengen Bapak sampaikan dengan istri dan anak-anak? Kalau saya sampaikan untuk anak sama istri, sabar. Mimpi kalian pasti kau wujudkan. Cukup